Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Datia Sabella, kemudian ada Shelly Amanda Fitri, Wening Ratri Hapsari, Emilia Hendra Pratiwi, dan Sesti Satyarini Sumartono akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ragam bahasa, yaitu yang digunakan oleh buruh pabrik. Variasi bahasa. Variasi atau ragam bahasa merupakan bahasan pokok dalam studi sosiolinguistik. Dalam CAIR 2010, Krida Laksana mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang berusaha menjelaskan ciri-ciri variasi bahasa dan menetapkan kolerasi ciri-ciri variasi bahasa tersebut dengan ciri-ciri sosial kemasyarakatan. Terjadinya keragaman dan kevariasian bahasa bukan hanya disebabkan para penuturnya yang tidak homogen, akan tetapi disebabkan oleh interaksi sosial mereka yang sangat beragam. Salah satu variasi bahasa dari segi penuturnya yakni variasi bahasa yang disebut sosiolek. Sosiolek atau dialek sosial yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Variasi ini paling banyak dibicarakan pada kajian sosiolinguistik karena menyangkut semua masalah pribadi penuturnya, seperti usia, pendidikan, gender, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, keadaan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Variasi bahasa sosiolek. Yang pertama ada akrolek, yaitu variasi sosial yang dianggap lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial lainnya. Sebagai contoh, akrolek ini adalah yang disebut bahasa bagongan, yaitu variasi bahasa Jawa yang khusus digunakan oleh para bangsawan Keraton Jawa. Yang kedua, basilek adalah variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi atau bahkan dipandang rendah. Contoh basilek adalah bahasa Inggris yang digunakan oleh para koboi dan kulit tambang. Begitu juga bahasa Jawa kraman desa. Yang ketiga, vulgar adalah variasi sosial yang dipakai oleh mereka yang kurang terpelajar atau dari kalangan mereka yang tidak berpendidikan. Yang keempat, slang adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Artinya, variasi ini digunakan oleh kalangan tertentu yang sangat terbatas dan tidak boleh diketahui oleh kalangan di luar kelompok itu. Yang berikutnya yakni kolokial. Adalah variasi sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kata kolokial berasal dari kata colloquium atau yang berarti percakapan. Jadi kolokial berarti bahasa percakapan. Bukan bahasa tulisan. Juga tidak tepat kolokial ini disebut dengan bahasa kampungan atau bahasa kelas golongan bawah. Sebab yang penting adalah konteks dalam pemakaiannya. Yang berikutnya adalah jargon. Adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh kelompok-kelompok sosial tertentu. Ungkapan yang digunakan seringkali tidak dapat dipahami oleh masyarakat atau masyarakat umum atau masyarakat di luar kelompoknya. Namun, ungkapan-ungkapan tersebut tidak bersifat rahasia. Yang berikutnya ada argot, adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas pada profesi-profesi tertentu dan bersifat rahasia. Letak kekhususan argot ini adalah pada kosakatanya. Yang terakhir adalah keng, adalah variasi sosial tertentu yang bernada memelas atau dibuat merengek-rengek penuh dengan kepura-puraan. Variasi ini biasanya digunakan oleh para pengemis. Yang berikutnya adalah buruh. Buruh merupakan orang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Upah biasanya diberikan secara harian maupun bulanan tergantung dari hasil kesepakatan yang telah disetujui. Buruh terdiri dari beberapa macam, yaitu buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja. Yang kedua ada buruh kasar, yakni buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu. Yang berikutnya ada buruh musiman,
yakni buruh yang bekerja hanya pada musim-musim tertentu. Misalnya buruh tebang tebu. Yang berikutnya ada buruh pabrik, yakni buruh yang bekerja di pabrik. Lalu ada buruh tambang, buruh yang bekerja di pertambangan, serta buruh tani yang merupakan yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah orang lain. Berikut adalah potongan video klip 1. Ay, yaべえ。お前、何やってんだ。すいません。本当すいません。頑張りますから。あんたが頑張るとかどうでもいいんだよ。手を止めるな。人間として雇ってるわけじゃねえんだ。金をもらって足を引っ張るな。すいません。あんたの代わりなんかいくらでもいるんだ。明日から来なくていい。すいません。お願いです。クビにしないでください。困るんです。知るか。土下座してる時間がもったいないんだよ。動いてるんだ工場は。今日の分の金が欲しいんだったらしっかり働け。Lalu yang berikutnya adalah skripnya. Konteks situasi yang terjadi dalam video tersebut adalah ketika buruh pabrik melakukan kesalahan saat bekerja. Skrip atau kalimat yang akan kami analisis di sini adalah pada kalimat A, ya B, yang berarti bahaya. Pemakaian ragam bahasa pada percakapan di atas pada detik ke-11, yaitu kata yabe. Kata yabe berasal dari wakamono kotoba, yaitu kata yabai. Biasanya yabe memiliki arti kata parah, waduh, dan gawat. Yabe adalah singkatan dari kata yabai. Dalam wakamono kotoba, kata-kata yang berakhiran ai, oi akan berubah menjadi e. Atau pola ragam jenis ini tergolong ke dalam otonohenka. Variasi bahasa yang digunakan pada percakapan ini yaitu variasi bahasa dari segi penutur, yakni sosiolek. Alasan mengapa menggunakan kata yabai karena buruh pabrik mayoritas berpendidikan rendah dan kelas sosialnya rendah, sehingga si penutur tidak begitu memperhatikan tuturan yang digunakan secara spontan ke atasannya. Tuturan ini mengisyaratkan perasaan si penutur, dan tuturan ini terkesan tidak sopan apabila digunakan ke atasannya. Skrip selanjutnya adalah sumimasen, hontoni sumimasen. Anogam dari maskara yang berarti maaf, maafkan aku akan berjuang. Pemakaian ragam bahasa pada percakapan di atas pada detik ke-16 yaitu kata hontoni sumimasen. Kata ini berasal dari kata sumimasen yang merupakan hyogeng sopan yang memiliki makna maaf. Variasi bahasa yang digunakan pada percakapan ini yaitu variasi bahasa dari segi penutur, yakni sosiolek tipe basilek. Basilek adalah variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi atau bahkan dipandang rendah. Biasanya yaitu pada kaum buruh, petani, dan kulit tambang. Alasan mengapa menggunakan kata hontoni sumimasen karena ia sedang berkomunikasi dengan atasannya. Oleh karena itu, dia menambahkan hontoni untuk memperdalam permintaan maaf yang telah dilakukan. Skrip berikutnya yaitu sumimasen, onegai desu, kubishinai de kudasai komarun desu, yang artinya maaf, tolong bantu saya, tolong jangan pecat saya. Analisisnya, pemakaian ragam bahasa pada percakapan di atas pada menit ke 0033 detik yaitu kata onegai desu. Kata ini berasal dari kata negau yang merupakan tenego yang memiliki makna permintaan. Variasi bahasa yang digunakan pada percakapan ini yaitu variasi bahasa dari segi penutur yaitu sosiolek. Alasan digunakan onegai desu karena dia sedang meminta permohonan untuk tidak dipecat. Kata negau ditambahkan kata kerja bantu yang diletakkan
setelah kata benda untuk membuatnya sopan. Dalam contoh, kata des diletakkan setelah kata benda onegai agar terdengar sopan. Berikutnya, kata yang digunakan adalah kubishinai de kudasai. Kata ini termasuk ke dalam idiom yang berasal dari kata kubini suru, yang berarti diberhentikan dari pekerjaan karena melakukan suatu kesalahan atau kegagalan. Variasi bahasa yang digunakan pada percakapan ini yaitu variasi bahasa dari segi penutur yakni sosiolek. Alasan digunakannya kubishinai de kudasai ialah penutur mencoba mengutarakan permintaan ke atasannya guna tidak diberhentikan dari pekerjaannya. Dengan catatan, variasi bahasa pada penjelasan di atas yang digunakan pada percakapan ini yaitu variasi bahasa dari segi penutur yakni sosiolek. Tipenya yaitu ada basilek dan ken. Basilek di sini di mana seorang penutur adalah seorang buruh dan tipe ken adalah seorang buruh yang sedang merengek kepada atasannya agar tidak bisa dipecat. Berikut adalah potongan video yang kedua. 参ったな。参った。俺ほんと困るんだよ。困るんだ。まったくな、ひどい世の中だよな。どうなっちゃうんだろうな、俺たちみたいなの。景気もマジで悪いし、人間として雇ってるわけじゃないっていうのは言い過ぎですよね。そんな顔しないでくださいよ。しょうがないじゃないですか、そういう契約なんですから。追い詰められてなんか事件とか起こすなよ。頼むよ。なあ。Berikut adalah skrip yang sudah kita tulis dalam potongan video kedua. Pada klip kedua, dapat disimpulkan bahwa percakapan itu menggunakan futsukei dikarenakan mereka berbicara dengan sesama rekan kerja, yang dimana posisi kelas sosialnya sama. Oleh karena itu, percakapan di klip masuk ke dalam variasi bahasa berdasarkan penuturnya, yakni dialek dan sosiolek. Yang pertama yaitu ada dialek, contoh kalimatnya yaitu matakuna, hidoyo no nakadayona, yang berarti benar ya, kita di dalam dunia yang kejam ya. Pada penggalan percakapan di atas, kata na merupakan sujoshi dialek Kansai yang memiliki makna meminta kepastian atau persetujuan dari lawan bicara. Gramatikal pada dialek Kansai na, pada ujaran di atas, jika dipadankan ke dalam bahasa Jepang standar menjadi kata ne. Selanjutnya yaitu adalah sosiolek. Adapun sosiolek yang terdapat di dalam percakapan tersebut, yakni penggunaan futsukei sesama teman. Antara lain, ore, komarun dayo, ore tachi mitai nano, janai te, oitsumeru de nandayo, okosuna. Kata ini termasuk ke dalam variasi bahasa sosiolek, yakni tipe kolokial. Kolokial adalah variasi sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Variasi bahasa ini digunakan oleh masyarakat umum. Kesimpulannya yaitu, pada kedua potongan video tersebut terdapat dua penggunaan ragam bahasa dari segi penutur, yakni sosiolek dan dialek. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada dua potongan video yang memuat aktivitas buruh pabrik dalam drama yang berjudul Zenikeba episode 1, dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa yang digunakan pada buruh pabrik menggunakan ragam bahasa informal kepada sesama rekan kerja dan juga menggunakan ragam bahasa formal kepada atasan. Hal tersebut terlihat dari penggunaan bahasa yang menggunakan bahasa Jepang bentuk futsukei dan teinego pada percakapan. Percakapan dalam video juga menampilkan ragam bahasa gaul yang diistilahkan dengan wakamono kotoba dan hyogeng. Keduanya digunakan oleh para buruh pabrik seperti penggunaan kata yabai dan sumimasen. Dalam percakapan tersebut menampilkan penggunaan dialek Kansai yang dituturkan oleh salah satu buruh pabrik yang ditandai dengan penggunaan akhiran na.
Hai, ijo desu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Goseichou domo arigatou gozaimashita.